Salam teman-teman Yalom. Pada saat ini kita mau belajar untuk firman Tuhan. Di momen kenaikan Tuhan ini kita mau belajar dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-51 sampai 53. Saya akan bacakan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Ini merupakan suatu momen yang luar biasa di mana Tuhan Yesus naik ke sorga dan kita memperingatinya. Dan puji Tuhan kita masih bisa memperingatinya sekalipun kita harus di rumah masing-masing. Ada satu kebenaran berkat yang ingin saya bagikan untuk kita semua pada saat ini adalah ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan-jalan ke Betania. Kemudian Tuhan Yesus ketika berbicara, kemudian Tuhan Yesus terangkat ke sorga, naik ke atas, dan kemudian memberikan berkat untuk mereka. Nah, ada 3 berkat yang ingin saya bagikan melalui teks yang kita baca tadi. Yang pertama adalah di mana berkat Tuhan adalah kita bisa menyembah Tuhan. Dikatakan bahwa setiap murid Tuhan sujud menyembah kepadanya. Dan kita tahu bahwa penyembahan itu penting. Kenapa penyembahan penting? Karena penyembahan itu adalah salah satu bentuk di mana kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita. Karena ketika seseorang itu sujud menyembah, itu dia mengakui bahwa pribadi yang ia sembah itu adalah pribadi yang lebih daripada dia. Bahkan pribadi yang memegang hidupnya, yang berkuasa untuk melakukan segala hal. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid. Ketika murid-murid ini melihat Tuhan Yesus mati, mereka belum kuat imannya, mereka gusar gelisah. Kemudian melihat Tuhan Yesus bangkit, mulai bangkit kembali imannya. Nah, tetapi Tuhan tidak minta untuk mereka untuk selalu gelisah ketika ditinggalkan nanti, ketika naik ke surga. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberkati mereka. Dan ada berkat di mana kita harus tahu bahwa Tuhan memberkati kita semua untuk menyembah Dia. Jika kita belum menyembah Tuhan, belum mulai bisa menyembah Tuhan, berarti kita belum memiliki iman yang berkembang, atau iman kita masih iman yang kerdil, atau iman awal-awal kita percaya Tuhan Yesus. Karena iman itu harus dipupuk dan kemudian berkembang, dan kemudian iman ini harus ditambah-tambahi dengan cara apa? Salah satunya adalah untuk menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, di situ kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, pegangan kita, dan sandaran kita. Khususnya kita harus tahu bahwa doa itu seperti mengayuh sepeda. Nah, sepeda yang ada cahayanya. Kalau kita kayuh, ya, kemudian ada lampu di depan sepeda itu. Nah, semakin kencang kita kayuh, semakin teranglah cahaya di lampu kita. Itulah doa. Kenapa banyak orang tidak suka berdoa? Karena berdoa itu berat. Tetapi orang yang suka berdoa, seperti halnya dia naik sepeda, mengkayuh sepeda, dan kemudian ada terang di dalam sepeda itu. Sehingga ketika seorang itu naik sepeda, dia tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Itulah kita dalam Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengaktifkan hidup kita. Jalan kemana kita mau, hidup ini mau dibawa kemana. Dan kita tahu sujud menyembah artinya mengakui Yesus sebagai pribadi yang layak disembah. Karena dialah sumber. Tidak hanya sumber, ya, saya bilang bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sumber, tetapi dia juga segala sesuatu dalam kuasanya, dalam tangan kuasanya. Yang kedua, tidak hanya menyembah, tapi Tuhan Yesus, tapi murid-murid itu bersukacita ketika mereka kembali. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dan mereka kembali dengan sukacita yang luar biasa. Nah, seseorang yang menyembah Tuhan menghasilkan yang namanya damai dan sukacita. Sukacita yang sangat besar, bahkan dikatakan sangat bersukacita. Jadi sukacitanya mereka bukan karena ditinggalkan Tuhan Yesus kemudian tidak dipantau, tidak disuruh-suruh Tuhan, tidak. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sangat bersukacita. Karena apa? Mereka melihat pribadi Tuhan, benar-benar melihat Tuhan dalam hidup mereka. Yang artinya sukacita yang melimpah-limpah itu berasal dari hati kita,
bukan karena keadaan sekitar. Mungkin keadaan sekitar pada saat itu murid-murid semakin takut, gelisah karena ditinggalkan Tuhan Agi. Tuhan mati, kemudian Tuhan bangkit, mereka senang. Tapi ketika mereka akan ditinggalkan, harusnya mereka sedih, gelisah, takut. Tetapi di teks yang kita baca bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid tidak gelisah, tidak takut, malah kadang sangat bersukacita karena mereka percaya bahwa ketika Tuhan naik ke surga, ada janji untuk kembali lagi ke bumi. Jadi sukacita mereka tidak ditentukan oleh keadaan mereka, tetapi sukacita mereka ditentukan dalam hati mereka, kepercayaan mereka, iman mereka kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita menaruh sukacita kita oleh keadaan sekitar. Ketika keadaan sekitar kita tidak mengenakkan, kita tidak bersukacita. Ketika keadaan sekitar kita tidak mendukung kita untuk bersukacita, kita sedih. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan harus ada sukacita yang dari dalam. Sukacita yang dari dalam tidak akan mempengaruhi ibadah kita. Mau kita sukacita, mau keadaan kita enak nggak enak, kita tetap beribadah. Mau keadaan kita enak nggak enak, kita tetap melayani. Mau keadaan orang-orang sekitar kita tidak mengenakkan, kita tetap mengasihi. Itu yang namanya sukacita yang dari dalam. Konsentrasi kita harus konsentrasi yang tidak kelihatan, yang kekal. Kenapa orang-orang mudah tidak bersukacita? Karena konsentrasinya di bumi. Hanya yang kelihatan ini yang menjadi konsentrasi mereka. Ketika mereka konsentrasi dengan hal yang di bumi ini, maka mereka akan sukacita mereka terpengaruh oleh yang kelihatan. Tetapi ketika kita bersukacita karena Tuhan, karena firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang selalu meneguhkan kita, menghibur kita, maka konsentrasi kita bukan lagi yang kelihatan, tetapi konsentrasi kita terhadap Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai sukacita kita terpengaruhi oleh hal yang kelihatan ini, tetapi harus timbul dalam hati kita oleh karena firman Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah murid-murid setelah menyembah Tuhan, sujud menyembah, kemudian mereka sangat bersukacita, dan setelah itu tidak berhenti pada hari itu, tetapi katakan mereka senantiasa beribadah dan memuliakan Allah. Ini yang kurang bagi setiap kita. Banyak sekali anak-anak muda sekarang hanya senangnya di awal saja, tetapi tidak mau memupuk dalam hatinya untuk tetap mengikuti Tuhan. Itu hal yang sangat disayangkan, karena kekristenan itu bukan soal sudah dibaptis dan selesai, tetapi malah dari baptisan itu kita harus semakin giat di dalam Tuhan. Ketika kita semakin giat di dalam Tuhan, kita akan semakin bertumbuh, kita akan rajin ke gereja, rajin beribadah, tidak peduli apa yang dialami oleh kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya beribadah ini juga memuliakan nama Tuhan. Senantiasa berarti terus-menerus. Ini yang harus kita pupuk dalam hati kita sebagai anak muda, bahwa kita harus senantiasa terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Tandanya adalah iman yang berpengharapan. Ini yang penting. Pengharapan seperti apa? Pengharapan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu sumber dari kehidupanku. Ketika kita menaruh pengharapan kita, ya, kita percaya saja itu nggak cukup. Kita harus memiliki iman yang berpengharapan. Berpengharapan Tuhan itu baik. Ketika kita berpengharapan Tuhan itu baik, apapun masalah kita tetap ke gereja dong. Kemudian Tuhan itu sumber kekuatan kita. Apapun masalahnya, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dialah Tuhan kita yang dikatakan sebagai pengharapan kita. Jangan sampai pengharapan itu putus. Ketika kita ikut sebagai orang Kristen mengikuti Tuhan, pengharapan kita putus, berarti iman kita sampai di situ. Oleh karena itu, pengharapan kita harus kita bawa sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Pengharapan itu kunci kesetiaan kita untuk tetap beribadah. Nah, ini kuncinya, harus tetap beribadah, senantiasa beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai karena ada masalah, karena ada tantangan, karena kita mengalami hal yang buruk, kemudian kita tidak mau ke gereja. Sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, nggak usah ke gereja-gerejaan lagi. Nah, konsep yang seperti itu merupakan iman kerdil, iman kanak-kanak. Tapi kita harus mau tambah iman kita dengan pengharapan-pengharapan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sumber kekuatan, sumber segala berkat, Tuhan yang menghibur kita. Dan tentunya ibadah itu tidak
hanya soal sekarang, tapi ketika kita beribadah, kita sedang mengumpulkan upah kita di kerajaan surga nanti. Ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus memberkati kita mengenai kita harus menyembah Tuhan, kita harus bersuka cita, dan kita harus tetap beribadah dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.